Virgie Hutauruk tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan sepenuh waktu melayani Tuhan. Meskipun saat itu wanita lulusan Public Relation dari London School ini sedang dalam karir yang bagus menjadi PR salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Namun ada kejadian unik, yaitu Virgie harus menderita sakit saat itu yang justru membawanya mengambil keputusan untuk menjadi pendeta. Istri dari Frans Samosir dan ibu dari 3 putra ini kini menggembalakan sebuah gereja di Depok dan juga mengajar di beberapa sekolah teologia. Dalam Good News program episode Namaku Wanita, Virgie akan berbagi dengan kita mengenai bagaimana menjadi wanita yang cakap seperti yang tertulis dalam Alkitab. Mari saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News program. Jadi hari itu saya setiap hari merasa seperti mau mati rasanya. Kemudian ada satu titik di mana saya mendengar suara Tuhan, entah 6 bulan setelah saya sakit atau 4-5 bulan begitu, Tuhan tuh bilang sama saya mau pakai kamu. Saya mau mengkhususkan kamu untuk melayani saya sepenuh waktu, bukan part time tapi full time. Hari itu saya kaget juga karena memang tidak pernah membayangkan Tuhan akan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tapi hari itu yang saya pikir begini, kalau Tuhan yang minta, apa aja akan kita berikan. Terus setelah Virgie bilang, ya Tuhan aku mau, apakah sembuh dari sakit tersebut? Nggak langsung sembuh. Berapa lama kemudian? Saya hampir lupa ya tepatnya kapan. Karena hari itu saya benar-benar hanya berserah saja sama Tuhan. Sebenarnya iman yang benar itu adalah ketika kita mempercayai, bukan hasilnya, tapi mempercayai Tuhannya bahwa apapun yang Dia buat, baik atau kelihatannya tidak baik, itu yang terbaik buat hidup kita. Jadi saya hampir lupa kapan saya sembuh. Yang pasti saya cuma mau setia hari itu, ikutin apa yang Tuhan mau, melayani. Nah, nggak berasa nih sudah 14 tahun terus Virgie sudah menjadi hamba Tuhan ya. Iya. Tentu ada banyak kisah-kisah pengalaman menarik yang dilewati bersama dengan Tuhan Yesus. Bisa ceritakan sebagian? Salah satunya ya namanya waktu itu saya berhenti bekerja ya. Kemudian setelah berhenti bekerja, belum sembuh sakit, sudah menikah. Karena hari itu saya bilang sama mama saya, "Ma, kayaknya aku mau mati deh, mendingan aku kawin aja, siapa tahu ini permintaan terakhir." Jadi umur berapa waktu itu? Umur 22 hampir 23. Jadi hari itu mama saya ya iya aja, karena dia juga udah pusing ya, udah stres gitu kok anaknya seperti ini. Dan suami kamu mau menikahi kamu? Mau. Tahu kalau kamu masih sakit seperti itu? Dia yang selalu nemenin saya selama Oke. sakit. Memang segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Hari itu jadi dengan saya tidak bekerja lagi, kemudian saya melayani Tuhan, kita benar-benar yang gak punya apa-apa ya hari itu ya. Saya masih ingat 1 bulan itu kita punya uang cuma 200.000. Terus saya sebulan menikah, 2 bulan itu hamil anak pertama. Jadi sampai minum susu Nutrisya Bunda itu aja kadang 2 hari sekali karena uangnya tidak cukup. Tapi saya nggak mau minta-minta sama orang tua ya. Orang tua kadang nanya sama saya, "Kamu nggak punya uang ya?" "Ada," saya bilang begitu. Saya tuh kalau kata suami saya punya iman kegedean gitu. Jadi orangnya kecil tapi imannya terlalu besar. Tapi saya yakin bahwa Allah kita itu Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Jadi hari itu terus menerus saya cuma mau setia saja. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Buat saya begini, kalau Tuhan yang suruh saya akan kerjakan. Walaupun itu mustahil sekalipun. Tapi kalau Tuhan gak suruh, walaupun saya pikir mungkin saya gak akan kerjakan. Singkat cerita hari itu dari yang gak punya apa-apa. Tapi ya kita terus aja tabur, kita terus setia. Apa yang gak pernah saya pikirkan ya dengan suami itu, Tuhan sediakan dengan sangat luar biasa. Misalnya apa? Ada contoh nggak? Contohnya tahun 2005 itu suami saya sebenarnya buka usaha kecil-kecilan ya. Tidak berpikir tadinya usaha ini bisa jadi besar sekali. Tapi dari tahun 2005 sampai hari ini, itu Tuhan berkati secara luar biasa. Ada satu usaha yang membuat kita bisa menikmati segala yang tidak pernah kita pikirkan itu. Tapi ya konsepnya tentu saya dan suami percaya bahwa semua itu untuk Tuhan kembali ya, untuk kemuliaan Tuhan. Virgie, pesan apa yang Tuhan taruh dalam hati Virgie sekarang-sekarang ini? Akhir-akhir ini sih Tuhan banyak bicara tentang jadi mercusuar.
Mercusuar. mercusuar jadi berkat dimanapun Tuhan taruh kita. Lebih kepada gereja-gereja juga, bagaimana gereja tuh tidak menjadi eksklusif tapi sungguh-sungguh punya fungsi yang memberkati Ya. sekelilingnya, lingkungannya, bahkan bangsa ya dalam kapasitas yang lebih besar, supaya orang bisa melihat sungguh Yesus itu hidup. Jadi nggak sekedar yang cuman kegiatan-kegiatan agama yang eksklusif kelihatannya, tapi Ya. tidak ada dampak Betul. buat banyak orang di luar sana. Itu sih yang sedang Tuhan taruh, sehingga saya sering bilang begini sama suami saya akhir-akhir ini, kamu harus cari uang yang banyak karena pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak sekali biaya. Betul. Ya, Setuju. ya, Ya, kita ya. harus sungguh-sungguh mempertaruhkan segala sesuatu, menginvestasikan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.